Halo teman-teman, sahabat percetakan dimanapun kalian berada. Jadi hari ini tuh saya ada proses untuk mencetak amplop kondangan ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu prosesnya, terus juga apa-apa sih yang perlu diperhatikan, teman-teman bisa nanti tonton video ini sampai habis. Jadi kita akan belajar bareng-bareng, dan kalau teman-teman ada tambahan atau ada mungkin pertanyaan seputar dunia cetak amplop, teman-teman nanti bisa tulis di komentar. Jadi nanti kita belajar bareng-bareng aja. Dan sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan kita mulai saja video kali ini. Jadi untuk mencetak amplop seperti ini tuh yang pertama kita bahas kali ini dengan printnya ya. Jadi kalau kalian lihat di video ini, saya memakai printer dari IP2770. Jadi printer ini produknya Canon ya. Kenapa saya pakai produknya Canon ini? Memang kelebihannya kalau kita mencetak menggunakan printer Canon ini, dia itu prosesnya cepet banget. Jadi kalau kita perbandingkan hasil cetak kecepatannya kalau dengan printer Canon, Epson itu, kalau kita bandingkan kecepatan itu sangat jauh sekali, sangat cepat untuk printer Canonnya. Sedangkan kalau untuk memakai kertas HVS seperti ini ya, kan amplop ini bahannya dari HVS ya, itu untuk hasil juga nggak terlalu berpengaruh banget, karena hasilnya itu kira-kira ya hampir sama. Berbeda kalau bahannya itu art paper atau kertas yang glossy, itu akan sangat berbeda banget. Tetapi kalau untuk bahannya HVS seperti amplop merpati, paperland seperti ini, itu hasilnya itu nggak terpaut terlalu jauh. Jadi untuk rekom saya memakai printer Canon IP2770 ya. Terus kita masuk ke tinta. Kalau untuk tinta dari printer Canon sendiri itu kita menggunakan tinta DY ya, atau universal ya. Jadi saya memakai tinta universal karena harganya itu juga nggak terlalu mahal. Terus masih berbicara soal printer ya, kita ngomongin soal keawetan. Karena banyak pertanyaan, Bang, kalau menggunakan printer Epson atau Canon terus dipakai untuk percetakan tuh apa gak sering rusak gitu ya? Karena dari kuantitas cetaknya itu pasti lebih banyak gitu ya.
Sebenarnya kalau untuk mengantisipasi masalah kerusakan seperti itu ya, untuk printer sendiri dipakai atau enggak dipakai itu pasti akan mengalami kerusakan. Misalnya kalau kita pakai dengan skala besar, dia nanti akan cepat lelah, terus juga nanti hasilnya juga akan enggak bagus. Itu pasti. Itu sudah resiko ya. Dan kalau kita nggak pakai printer kita kayak orang Jawa bilang itu ngeman-neman, deman-neman lah. Nah itu biasanya kalau kata-kata deman-neman tuh biasanya nggak keduman. Kalau kita nggak terlalu pakai terus kita eman-eman biar awet, toh lama-lama juga akan rusak. Karena apa, headnya itu akan kering dan buntu. Dan ketika kering dan buntu itu pun hasil akhirnya kita harus tetap membeli cartridge lagi, sama seperti kita pakai secara skala besar tadi. Jadi untuk soal kerusakan dan lain sebagainya itu nggak perlu terlalu teman-teman pikirkan, karena ketika printer kalian rusak pasti sudah BEP ya, sudah balik modal. Jadi teman-teman lakukan aja tanpa harus memikirkan kerusakan, dan teman-teman tinggal sisihkan aja uang dari hasil kerja kalian tadi di printer itu. Ketika nanti ada kerusakan, teman-teman bisa membeli spare partnya lagi. Oke, untuk printer sudah, sekarang kita akan membahas yang amplopnya ya. Kalau ngomongin amplop, rekom saya itu memakai amplop Paperland atau Merpati ya, karena memang dari jenis kertasnya itu dia gramnya agak tebel, sekitar 80 atau 100 gram ya itu ya. Itu dia itu nggak gampang melipet pada area pojok, jadi kertasnya itu sedikit kaku. Jadi kalau kita cetak menggunakan printer itu akan lebih enak. Jadi untuk meminimalisir dari kekotoran di amplop itu kita menggunakan kertas yang sedikit tebal. Karena ada juga jenis amplop yang harganya itu lebih murah, saya nggak akan sebutkan mereknya ya. Itu amplopnya itu kertasnya itu lembek banget, jadi teman-teman kalau memakai itu pasti akan sering rewel, sering kelipet atau kotor dan lain sebagainya, itu pasti akan sering. Jadi untuk ngomongin soal printer dan amplopnya sudah hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga apa yang saya bicarakan kali ini itu bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Terima kasih.